Selamat siang, Bapak Ibu dosen pengampu, Ibu Priska Biscawati, serta rekan-rekan mahasiswa. Nama saya Syafini Citra Aulia, dan hari ini saya akan mempresentasikan laporan perancangan saya untuk mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 yang berjudul Sundara Alfasa. Nama ini diambil dari bahasa Sanskerta, Sundara yang berarti indah dan Fasa yang berarti tempat tinggal. Judul ini mencerminkan ambisi desain saya, sebuah hunian yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga harmonis dengan lingkungannya. Proyek ini merupakan manifestasi arsitektur neo-vernakular, di mana saya mengimplementasikan kembali kemewahan tradisional Jawa melalui lensa modernitas urban agar tetap relevan serta fungsional maupun identitas. Next, di sini ada set analisis atau analisis lokasi. Mari kita lihat konteks tampaknya. Lokasi berada di Jalan Cut Nyadien 1, Pondok Jaya, Tangerang Selatan. Secara historis, kawasan ini awalnya adalah area perkebunan dan kampung. Namun, seiring berkembangnya Bintaro Jaya dan pembentukan kota Tangerang Selatan pada tahun 2008, area ini bertransformasi menjadi kawasan pemukiman padat dengan nilai lahan yang tinggi. Tapak saya berada di dalam residential area yang memiliki karakter lingkungan tenang dan dominan aktivitas hunian. Lokasi ini sangat ideal untuk fungsi hunian semi-private karena meskipun tenang, ia tetap memiliki aksesibilitas yang sangat mudah menuju jalan utama lingkungan. Lalu, di slide ketiga, analisis matahari, angin, dan view. Respon terhadap iklim mikro sangat menentukan kenyamanan bangunan ini. Orientasi matahari, sisi timur menerima cahaya pagi yang sehat. Saya sangat memanfaatkan untuk bukan ruang tidur utama. Untuk sisi barat, saya terpapar panas sore. Saya menggunakan strategi perlindungan pasif berupa kanopi lebar, sistem kisi-kisi, louvers, dan penempatan vegetasi sebagai penyaring panas. Pola angin dominan datang dari arah timur laut. Respon desain saya adalah dengan menciptakan ruang terbuka hijau di sisi tebu agar dapat memasuki sirkulasi melalui bangunan. Lalu ada analisis view. Salah satu aset terbesar tapak ini adalah view sungai. Saya memilih sungai sebagai focal point utama bangunan, sehingga aktivitas di dalam ruang selalu memiliki koneksi visual dengan elemen air yang menenangkan. Berdasarkan analisis SWOT yang saya lakukan, yang pertama ada strength. Kita memiliki pencahayaan alami yang berlimpah dan vegetasi existing yang teduh. Weakness, view ke arah kanan, kiri, dan belakang, keterbatasan langsung dengan rumah warga sehingga privasi menjadi isu penting. Threat, terdapat resiko banjir musiman karena kedekatan dengan sungai serta masalah kebisingan jalan raya. Lalu untuk solusi desainnya, saya merancang area depan tapak. Saya merancang area depan tapak dan drainase yang lebih luas dan menaikkan level lantai bangunan. Untuk privasi, saya menerapkan konsep interior orientasi di mana bukan besar diarahkan ke dalam atau ke arah sungai, bukan ke tetangga samping. Lalu di sini ada profil pengguna. Desain ini diperuntukkan bagi keluarga dengan latar belakang budaya Jawa dan Sunda yang religius namun modern. Kebutuhan ruang mereka cukup kompleks, mencakup kebutuhan spiritual seperti musola hingga kebutuhan gaya hidup aktif seperti ruang gym, biliar, dan kolam renang. Saya menerapkan pembagian zona yang jelas, area service dan publik di bagian depan dan bawah, sementara area private dan rekreasi keluarga berada di area yang lebih terlindungi. Di sini ada programming diagram matrix. Lalu di sini sekarang kita di sini ada program ruang lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Di sini ada zoning seperti ruang public, semi private, dan ruang private. Di sini ada karakter ruang.
Karakter ruang. Ruang atas sebagai joglo, banyaknya bukaan pada lantai 3, semi publik. Banyaknya permainan cahaya alami memiliki bukaan yang lebar dan kisi-kisi depan bukaan. Ruang pada bangunan cenderung terbuka dan udara mengalir, memiliki layarnya ruang seperti carport ke teras, ke ruang tamu, lalu ke ruang private. Lalu sekarang kita akan memasuki konsep bentuk. Visual utama dari Sundara Vasa adalah perpaduan antara atap joglo dan yang ikonik dengan masa bangunan kotak yang modern. Atap joglo diletakkan sebagai mahkota bukan hanya untuk estetika, tapi sebagai solusi iklim tropis. Atap yang tinggi menggunakan udara panas naik ke atas, efek cerobong, menjaga suhu interior tetap sejuk. Untuk modern, kotak di bawahnya memberi efisien ruang yang maksimal sesuai kebutuhan hidup perkotaan. Lalu ada material dan estetika. Pemilihan material mendukung konsep mewah namun hangat, sangat menggunakan material kayu pada elemen louvers dan detail atap untuk memberi kesan vernakular. Ini dipadukan dengan material modern seperti beton expose, kaca transparan yang luas. Penggunaan kaca ini sangat krusial untuk memastikan hunian tetap mendapat cross ventilation dan cahaya alami sepanjang hari sehingga mengurangi ketergantungan pada listrik. Lalu di sini kita lanjut, ada program ruang. Mari kita lihat diagram program ruang saya. Saya menggunakan ruang keluarga, rumah makan, dan kolam renang dalam satu alur dibuka tanpa sekat permanen. Seperti ini. Hal ini menciptakan kesan luas dan memudahkan interaksi antar anggota keluarga. Area servis seperti dapur, kotor, dan gudang diletakkan di sisi tersembunyi agar tidak mengganggu estetika hunian. Lalu di sini juga ada potongan tampak, di mana di depannya ada got, ada jalan raya, dan ada sungai. Ini ada tampak kita. Lalu di sini ada denah lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Di sini ada tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, samping kiri. Lalu di sini ada perspektif eksterior. Di mana di sini ada area depan, area semi publik, area bukaan di lantai 3. Di sini ada carport, tampak depan dan tampak belakang pada bangunan. Lalu di sini ada perspektif interior, di mana di sini ada ruang berkumpul, ruang keluarga, ruang makan. Di sini ada lantai 2 menembus ke lantai utama, ada void-nya. Di sini ada dapur bersih, musola, dan ruang tamu. Sebagai penutup, Sundara Vasa adalah sudah kami sudahi. Sebagai penutup, Sundara Vasa adalah sebuah proposal hunian yang mencoba menjawab tantangan iklim tropis dan urbanisasi tanpa kehilangan jati diri budayanya. Dengan memaksimalkan potensi tampak seperti view sungai dan pencahayaan alami, serta meminimalisir risiko banjir dan privasi, saya yakin rancangan ini dapat memberi kualitas hidup yang baik bagi penghuninya. Demikian presentasi saya sangat menghormati masukan kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen untuk menyempurnakan desain ini ke depannya. Terima kasih.